Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rosylin, NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan implementasi yang pertama, yaitu konversi infig ke postfig. Jadi nanti sistemnya itu menggunakan tag dan hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti akan outputnya itu membaca satu persatu, lalu di push ke stack, dan nanti akan muncul hasilnya. Langsung saja, di sini code-nya seperti ini. Di atas ini adalah modulnya, saya import ke sini ke sel selanjutnya. Di sini saya membuat satu fungsi yaitu namanya infig to postfig dengan satu parameter yaitu infig. Di dalamnya ada prioritas. Di sini prioritasnya saya menggunakan tipe data dictionary dengan key-nya itu sebuah operator yaitu kali, bagi, plus minus. Dan setiap operator memiliki prioritas masing-masing. Untuk pembagian dan perkalian itu prioritasnya itu nilainya 2, sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan itu nilai prioritasnya itu 1. Dan stacknya saya tampung di variabel data. Untuk hasilnya ini adalah untuk menampung hasil dari postfig-nya. Kon di sini untuk menghitung loopingannya. Setelah itu saya melakukan iterasi dari infig. Saya melakukan iterasi dari infig-nya, dari parameternya. Setelah itu ada kondisi jika i-nya atau yang dibaca itu ada di key-nya atau ada di sini di prioritas atau value-nya, maksudnya key-nya atau operator, maka ada kondisi lagi di sini. Jika datanya stack-nya itu dalam keadaan kosong atau top stack-nya atau tidak kosong, namun di top stack-nya itu ada buka kurung, atau dibaca itu lebih besar, prioritas yang dibaca itu lebih besar daripada di top stack. Maksudnya itu contoh kalau menemukan bintang di sini kan prioritasnya 2, lebih besar daripada top stack. Nah, di top stack-nya itu contoh minus kan 1, otomatis bintang dan minus itu lebih besar bintang. Soalnya bintang prioritasnya itu 2 value-nya, sedangkan minus prioritasnya value-nya 1. Jadi otomatis kalau kondisi ini benar, di sini benar, maka langsung di-push ke stack. Jadi data i-nya itu akan di-push ke stack. Selanjutnya, kalau tidak memenuhi kondisi if di sini, otomatis masuk ke else. Else di sini melakukan loopingan atau iterasi while. Jadi kondisinya jika while-nya itu tidak akan bekerja jika di stack-nya itu dalam keadaan kosong. Di stack-nya dalam keadaan kosong, maka otomatis while-nya tidak akan melakukan iterasi. Dan jika di top stack-nya itu tidak ada ini, buka kurung, tidak ada buka kurung, dan juga prioritasnya atau sama kayak yang tadi yang dibaca itu kurang dari sama dengan data top stack. Itu maka dari kondisi-kondisi ini, kalau ditemukan kondisi ini, otomatis while-nya akan berhenti dengan sendirinya, berhenti melakukan iterasi. Dan yang dilakukan apa iterasinya itu, yaitu kita mengopop data yang di stack dan ditambahkan ke hasil. Setelah itu, setelah melakukan iterasi, data yang ditemukan akan di-push ke stack lagi. Gitu. Untuk kondisi selanjutnya yaitu elif lanjutan dari if di atas ini. Jika menemukan buka kurung, otomatis langsung di-push ke stack. Tapi kondisi yang ketiga yaitu ketika menemukan tutup kurung, maka melakukan loopingan atau iterasi while. Kondisinya sama seperti yang tadi, yaitu kondisi jika data stack-nya itu dalam keadaan tidak kosong, maka akan melakukan iterasi. Tapi kalau kosong, maka iterasinya akan berhenti. Dan juga di top stack-nya itu tidak ditemukan buka kurung. Jadi kalau sudah ditemukan buka kurung, maka iterasinya akan berhenti. Jadi jika kondisi ini memenuhi, maka akan melakukan iterasi. Yang dilakukan iterasinya yaitu akan menambahkan ke hasil, yaitu pop-nya. Jadi stack-nya akan di-pop satu persatu dan ditambahkan ke hasil. Sampai kondisi ini terpenuhi, maka akan iterasi akan diberhentikan. Atau dalam keadaan kosong, stack-nya kosong, maka iterasi berhenti.
dan juga stacknya di top stack itu tidak ditemukan kurung buka. Dan setelah melakukan iterasi, di sini kalau sudah melakukan iterasi, data yang ada di stack akan di pop. Setelah itu kondisi else. Jadi kalau sudah di sini 3 ini sudah dieksekusi dan tidak memenuhi, maka masuk ke else. Else di sini langsung ditambahkan ke hasil. Di sini itu fungsi di sini untuk kondisi jika menemukan angka atau huruf. Jadi langsung ditambahkan ke hasil atau postweeknya, dari hasil postweeknya. Ini cuma untuk menampilkan saja, kita coba. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk print token ke format con. Con jadi fungsinya itu untuk menjumlahkan. Print token 0 yaitu 2. Jadi di sini contohnya 2 plus 1 minus 6. Saya rubah di sini ada 2 contoh yaitu A dan D. Saya rubah di D. Saya coba. Nah, untuk yang pertama di D. Token yang pertama kita membaca buka kurung. Nah, sesuai kondisi di atas, kalau membaca buka kurung, otomatis langsung di push ke stack. Setelah itu yang kedua yaitu A. A di sini kayak yang else masuk di else, langsung ditambahkan ke hasil. A otomatis di stack tidak ada tapi langsung ditambahkan ke hasil. Setelah itu yang ketiga membaca operator bintang. Bintang di sini. Di sini kondisi sini akan dicek, masuk ke sini dulu, dicek. If apakah bintang itu kan prioritasnya 2. Sedangkan yang bintang ini langsung masuk ke stack. Soalnya di sini, ini kondisi ini, di top stacknya itu adalah buka kurung. Top stacknya buka kurung. Otomatis bintang langsung masuk. Gitu. Setelah itu yang ketiga, buka kurung. Di sini ada kondisi jika I-nya itu buka kurung, maka langsung di-push ke stack. Jadi menemukan buka kurung, langsung di-push ke stack. Selanjutnya B termasuk operan, langsung ditambahkan ke hasil atau postweeknya. Setelah itu plus. Plus di sini, jika menemukan buka kurung, maka langsung di-push ke stack. Jadi plusnya langsung di-push ke stack. Karena top stacknya itu buka kurung. Top stacknya itu buka kurung. Kalau menemukan top stacknya itu buka kurung, maka langsung di-push ke stack. Setelah itu C termasuk operan, jadi masuk ke hasil atau postweeknya. Setelah itu tutup kurung. Nah, di sini jika menemukan tutup kurung, maka akan melakukan loopingan. Dicek dulu datanya itu kosong atau tidak. Jadi kondisi benar iterasi akan berjalan jika kondisi stacknya tidak dalam keadaan kosong dan juga top stacknya itu tidak sama dengan tidak buka kurung. Top stacknya itu tidak buka kurung. Nah, berhubung di sini itu top stacknya itu tidak buka kurung dan juga stacknya tidak dalam keadaan kosong, maka melakukan loopingan. Setelah itu di iterasi pertama. Iterasi pertama yaitu hasil plus sama dengan st pop data. Jadi datanya di pop 1 ditambahkan ke hasil. Plus di pop. Plusnya di pop ditambahkan ke hasil. Setelah itu plusnya di pop ditambahkan ke hasil. Setelah itu di sini kondisinya iterasi akan berhenti jika mana tadi? Iterasi akan berhenti jika menemukan buka kurung. Di top stacknya itu adalah buka kurung. Nah, di sini setelah plus buka kurung, otomatis iterasi berhenti. Gitu. Setelah itu berhenti, while-nya berhenti. Data iterasi berhenti, setelah itu push data. Datanya di push. Oh, salah. Di pop, datanya di pop. Jadi ini buka kurungnya itu akan di pop gitu. Tinggal 2, yaitu buka kurung dan bintang. Jadi tinggal 2, buka kurung dan bintang. Setelah itu menemukan membaca buka kurung lagi. Kalau menemukan buka kurung sama kayak yang tadi, melakukan iterasi sampai menemukan buka kurung. Di sini menemukan buka kurung,
otomatis setelah bintang di pop, berhenti iterasinya dan mengepop buka kurung. Nah, setelah itu membaca operator lagi. Di sini stacknya kosong, otomatis langsung di push. Setelah itu yang ke 10 membaca operan. Operan di sini langsung di push ke stack. Ditambahkan ke hasil maksudnya. Setelah itu dicek. Di sini ada pengecekan lagi. While node is empty. Jadi akan melakukan loopingan jika datanya itu dalam keadaan tidak kosong. Itu. Jadi akan dilakukan loopingan. Iterasinya yaitu data yang ada di stack akan di pop semua, ditambahkan ke hasil. Jadi ini masih ada satu, yaitu minus. Langsung di sini ada satu yaitu minus. Langsung ditambahkan ke hasil, yaitu minus. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.